udah booking tanggal kan, udah pokoknya bulan ini lah, akhir bulan kan. Siap. Nah, terus posisi aku bentar lagi kan mau finish. Oh, sebentar lagi mau finish. Aku Tanggal berapa? finishnya Ya. bulan Agustus pertengahan, jadi kayak 2 minggu setelah aku nikah gitu kan. Terus kata si pacar aku, kamu nanti tunggu visanya di rumah aja gitu, aku bantu apply dari sini gitu. Nah terus masalahnya aku kan tadi kan tanya, kamu pernah punya utang nggak, kan aku dengar kalau ada utang kan susah kan. Betul. Visanya. Terus katanya, iya aku pernah dulu ada utang tapi sekarang udah lunas gitu. Itu bisa nggak ya nanti? Oke, sudah pertanyaannya itu aja. Ya, terus tahun lalu dia itu pernah ada masalah kayak apa ya? Aku pernah dikasih gambar itu kayak dia tidak mematuhi peraturan kayak pensiunan gitu loh. Aku nggak paham itu masalahnya apa. Pensiunan itu piye maksudnya? Aku kasih gambar sampean ya, mungkin sampean tahu. Oke, wes lanjut. Udah itu. Nanti kalau misalnya aku nikah terus aku kan nunggu visa di rumah, takutku nanti nggak keluar gitu visanya. Jadi aku tanya-tanya ke sampean dulu gitu. Oke. Posisi aku juga nggak cari majikan lagi, soalnya kan udah finish gitu. Udah gitu aja. Siap. Jadi gini Mbak, sebenarnya kalau sampean seandainya nanti ya kan sampean nunggu visa, dia bantu apply. Kalau visanya dia nggak approve, dependennya sampean gara-gara utang atau apapun atau semua, ya sebenarnya ya ini yang aku pikirkan sih. Kalau utang selama sudah dibayar, terus ke kantor TransUnion Simsacoy, kemudian dia minta keterangannya ternyata hutangnya bebas, maka kemungkinan oke, sampean nggak ada masalah. Satu. Terus yang kedua tentang pelanggarannya dia, entah pelanggaran A, pelanggaran B, pelanggaran C yang dirasa kurang jelas menurut saya, selama kasusnya itu sudah close, kasusnya itu sudah tertutup, akhirnya artinya itu sudah selesai dalam artian misalnya kalau mencuri ya terus dipenjara atau dia bayar denda terus selesai, nah itu nggak ada masalah. Tapi kalau kasusnya masih berjalan baru, nah kita kan nggak ngerti itu kasusnya seperti apa, tetapi ya positif thinking aja gitu. Jadi kalau menurut saya ada keraguan sampean dan nggak cari majikan lagi, seharusnya menikahnya itu sampean dijeng dulu. Kalau dijeng itu sampean bisa, nanti menikah itu pasti approve. Jadi ada strategi ya, makanya ini saya juga ingin sampaikan ya pengetahuan dan pemahaman. Kalau kita ragu dengan pasangan kita gampang, kalau kita tetap ingin jadi satu sama dia, udah. Kalau memang langsung nikah ya syukur. Tapi kalau misalnya dijeng dulu, kita jadi tahu bahwa dia itu orang bermasalah apa enggak. Jadi kalau dijeng kan enak, tidak ada kitanya tidak ada kerugian karena dijeng dan bisa nggak berhasil kan nggak masalah. Tapi kalau kita nikah ternyata di belakangnya mau dependen nggak bisa, akhirnya kan kita balik lagi jadi domestic helper lagi kalau mau ke Hong Kong kan begitu. Dia ada pembantu sih sekarang, tapi masalahnya kasusnya itu kan baru tahun lalu. Nah pembantunya itu setelah dia ngejeng pembantu baru kasus bulan, terus itu masalah, jadi nggak tahu ya. Kalau menurut saya ya, pembantunya masih jalan terus berarti ya is okay, nggak ada masalah. Dia bisa ngejeng pembantu itu berarti ya oke. Karena catatan dan rekod semuanya dia ngejeng pembantu itu kan pasti imigrasi harus tahu. Dan ternyata bisa, ya sudah, nggak usah khawatir, kita tunggu aja apply-nya.
Kita tunggu dia apply untuk visa sampean turun sehingga balik ke Hong Kongnya sudah jadi dadai, sudah dependent visa. Gitu ya. Nggak apa-apa. Nanti kalau batal, nanti kalau di refuse atau ditolak itu juga ada alasannya kok. Nah dengan alasan itu terus kita harus ngapain? Nah kita bisa. Nah, setahu aku si kasusnya itu pokoknya dia pengeluarannya kayak dibatasi gitu loh mas. Sebulan tuh nggak boleh banyak-banyak gitu loh dia bilang. Aku juga nggak paham itu kasusnya apa kok pengeluaran ini dibatasi gitu. Nah kalau dia nikah nanti juga bisa kayak bantu dia biar kayak semula nggak dibatasi gitu. Jadi ini kan masih absurd ya mbak. Absurd itu kan nggak jelas. Kalau nggak jelas saya nggak berani ngasih masukan buat sampean, bisa dipahami nggak? Prediksi saya tidak akan tepat, atau gambaran yang bisa saya berikan kepada sampean itu tidak bisa jelas. Karena sekali lagi case-nya itu nggak ngerti, bisa dipahami nggak maksud saya? Ya, jadi kalau case-nya itu nggak ngerti, saya juga nggak bisa berani ngomong gitu loh mbak. Nggak bisa saya akan, wah nanti nggak bisa, bisa kan nggak begitu juga konsepnya. Kalau ngomong sama saya loh ya kan. Kalau ngomong sama saya juga dengerin sampean itu sambil mikir. Nah ini case-nya masih kita belum tahu ya, berarti kita nggak bisa ngomong dong kan gitu tuh mbak. Kita nggak bisa memberikan gambaran. Udah kirim gambar ke sampean tadi. Ya kalau sampean kirim gambar kan ya aku butuh memahaminya, aku butuh translate-nya, aku butuh mengertinya. Kalau sampean minta jawabannya hari ini yo tetap nggak bisa kan, hitungannya kayak gitu. Jadi kan kita lah ini cuma segini doang. Iya, tadinya itu pun tahun lalu tadi baru mikir. Ya kalau kayak gini ya cuman secupli itu gimana mbak? Ini tulisannya tax inspector. Nah berarti ini kan yang mengaudit itu inspeksi bagian pajak. Ya ini kasusnya apa dengan pajak dia? Dengan pajak itu apa? Apa dia nunggak bayar pajak? Atau dia pajaknya kelebihan? Atau uang yang masuk ke dalam dia atau keluarnya itu tidak dilaporkan ke pajak? Kalau urusannya sama pajak kan ya banyak sekali toh mbak, bener nggak? Makanya sampean harus belajar sendiri dan tanyakan sendiri. Ya, kertasnya itu sampean harus print sendiri, copy sendiri untuk cari tahu kemungkinannya. Kalau dia masih ada yang ditutupi dalam diri sampean, lah sebaiknya ya tunda dulu menikahnya. Kalau ada sesuatu yang ditutupi, harus terbuka semua. Makanya kenapa sih mbak? Siapapun yang bertanya persoalan pernikahan itu selalu tak ajak ketemu. Saya minta ketemu. Dari hampir 100 lebih ya, 107, 108 yang mendekati 110 orang. Dalam membantu mereka, aku tuh sebelum mereka menikah itu aku sudah mau kita ketemu dulu. Supaya visanya nanti tembus. Tadi juga ada yang cerita sama saya telepon mbak. Ya WA, enggak aku kontenin sih. Suaminya punya hutang dan hutangnya itu atas nama dia, tapi sebenarnya yang gunakan uangnya bukan dia, itu penggunaan kartu kredit. Dan sudah 28 tahun yang lalu. Lah, terus piye? Jan. Tapi posisinya udah lunas apa belum yang itu? Ya belum. Lah kalau dia ngerasa bahwa misalnya nih, kartu kreditnya bojo sampean yang make. Bojone sampean kan nggak ngerti. Ya, cuman dikasih aja, dititipin terus gak dilunasi. Terus si surat utang tadi disampaikan ke bojonya sampean misalnya. Ya aku nggak mau. Wong yang make bukan aku, itu yang bawa istriku. Lah dia ngeyel kayak gitu kan berarti itu tidak terbayar toh. Oh iya. Bisa dipahami mbak maksud saya? Iya bisa pak. Ya jadi tetap visanya nggak turun ya itu? Ya jelas, dilihat aja nanti. Omong utang 100 Hongkong dolar aja loh, gak bayar internet atau gak bayar air aja. Itu bisa jadi masalah mbak di Hongkong. Hutang itu gak bisa main. Beda sama orang kita.
Makanya kenapa hutang di Hong Kong itu ditawar-tawarkan, ya enggak? Iya, 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 benar. Ya itu, Hong Kong itu sekali dia nggak mau bayar utang, jumlahnya seket pun, 100 Hong Kong dolar pun, 200 Hong Kong dolar pun, itu akan jadi kendala. Giliran minta uang pemerintah juga dihalang-halangi, giliran apply rumah juga dihalang-halangi. Jadi hukumnya itu di situ. Hukumnya besok. Oh, jadi misal kita punya utang gitu, kita nggak bisa kayak rent house gitu ya di sini ya? Bukan, maksudnya kalau mengajukan fasilitas pemerintah, Oh, iya, iya, paham. ya kan? Otomatis yang dihutangin itu kan kasih laporan, Oh, iya, iya. ya kan? Iya, Nah, kalau saya sudah beberapa kali memproses anak yang utang, visanya nggak approve. oh, ya udah, terima kasih ya. Boleh. Wes, nanti kalau kurang jelas lagi mau ngajak ketemu ngobrol monggo, tapi nggak usah khawatir. Udah jalan aja, sudah wis kadung itu bablaskan saja. Nanti Iya. seperti apa kendalanya terjadi bagaimana boleh komunikasi lagi sama saya. Oh ya, terima kasih. Yes, Sun. Ye, sehat selalu Mbak E. Ya, Congratulations terima kasih. yuk, selamat. Ya, terima kasih. Nggih. Yuk, oke, bye-bye. Oke teman-teman semuanya, ya sekali lagi ya, kenapa memang dalam persoalan menikah itu saya selalu apa namanya eh saya selalu ngajak ketemu, saya selalu ngajak ngomong, karena ya begini, supaya jelas, supaya pas, supaya enak, biar ke belakangnya jauh lebih baik. Tetap semangat, keep stay tune with YouTube channel, and see you next video. Bye bye.